Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita pelajari adab belajar yang pertama, yaitu niat ketika belajar, yaitu niatnya harus ikhlas karena Allah, dan sudah kita sebutkan ada 4 hal yang disebut dengan niatnya ikhlas karena Allah. Selanjutnya kita akan pelajari bahwa yang disebut dengan adab belajar yang kedua nih, gitu ya. Yang kedua apa nih? Setelah kita punya niat yang ikhlas karena Allah, maka yang kedua adalah kita memilih ilmu, guru, dan kita harus sabar dalam belajar, ya. Nah, adab yang kedua ini yang pertama adalah memilih ilmu. Ilmu apa yang harus kita pelajari, ya? Mana ilmu yang harus kita dahulukan untuk kita pelajari? Kalau di dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan bahwa ilmu yang paling pertama dan utama yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang Allah, yaitu ilmu tauhid. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, ya, mana yang disebut dengan syirik yang menyekutukan Allah sehingga menyebabkan Allah tidak ridho pada kita. Maka yang paling pertama yang harus kita pelajari adalah ilmu tentang tauhid, ilmu tentang Allah. Yang kedua yaitu memilih guru. Ternyata guru pun kita pilih, nggak sembarangan guru itu kita jadikan sebagai guru kita. Maka teman-teman, kita sudah berada di sekolah Islam Munajat, maka kita pun harusnya menjadi guru pilihan buat anak-anak didik kita, menjadi pilihan buat orang tua wali murid gitu ya. Inilah sekolah yang saya pilih karena gurunya gitu ya, karena gurunya berkompeten, karena gurunya punya adab, punya gurunya dan segala macam lah gitu ya. Kemudian yang perlu kita jadikan sebagai adab belajar juga adalah kita harus sabar dalam belajar. Sebagaimana kata Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkata bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Dahsyat ya, sebuah kata-kata indah, kata-kata mutiara yang perlunya tentunya harusnya menjadi motivasi buat kita. Jangan sampai kita karena kita nggak sanggup gitu ya belajar, capek belajar gitu ya. Lalu pada akhirnya gitu ya, kita menanggung kebodohan di masa tua kita. Wah, itu sebenarnya itu lebih dahsyat ya dibandingkan kita hanya sekedar menahan lelahnya belajar. Sebagaimana juga kita pernah diriwayatkan bahwa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau pernah pergi ke Damaskus kurang lebih selama 2 tahun beliau tinggal di sana, dan diriwayatkan bahwa selama 2 tahun tersebut beliau tidak pernah tidur dalam keadaan berbaring. Artinya apa? Artinya beliau tidur dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena saking terus-menerus belajar, sabar dalam menuntut ilmu. Dan ini juga yang harusnya kita tularkan pada anak didik kita tentang bagaimana harusnya mereka bersabar dalam belajar, menanggung rasa lelahnya belajar, ya, menahan kantuk mereka untuk belajar, ya. Karena dengan itu semua justru kita akan meraih kesuksesan dalam belajar. Ini adalah poin kedua dalam adab belajar. Insya Allah nanti akan kita sebutkan kembali di adab yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.